Rekaman ke-15. Nomor 2, bacaan hauqalah 1. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, tidak ada daya menjauhkan diri dari maksiat dan tidak ada kekuatan beribadah kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Anjuran tentang wirid di atas disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya sebagaimana berikut. Artinya, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasana Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah, sesungguhnya ia adalah termasuk harta simpanan syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu qul la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Muttafaqun alaihi. An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, qul, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah fa innaha, sesungguhnya ia kanzun, adalah termasuk harta simpanan min kunuzil jannah, yakni harta simpanan syurga. Selanjutnya, di dalam hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, man qala la haula wala quwwata illa billah, maka ia baginya menjadi obat dari 99 macam penyakit. Kanat lahu dawaun min tis'atin wa tis'ina da'an, yang paling ringan ialah kesusahan. Aisaruha alhammu. Rawahu Al-Hakim wa Tabrani. Tatkala Nabi Muhammad Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk di pintu surga di atas kursi yang terbuat dari mutiara hijau. Beliau bersabda, hai Muhammad, perintahkanlah umatmu agar memperbanyak tanaman surga, karena tanah surga itu baik dan luas. Rasulullah SAW bertanya, apakah tanaman surga itu? Maka beliau pun bersabda, yaitu ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya, yang artinya Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya sampai pada Nabi SAW. Qala Ibnu Abi Dunya bisanadihi ila Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innahu qala, barang siapa mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, man qala kulla yawmin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, setiap hari 100 kali, mi'ata marratin, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Lengkapnya begini. Qala Ibnu Abi Ad-Dunya bisanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala kulla yawmin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marratin lam yusibhu faqrun abada. Selanjutnya, dari hadis riwayat At-Tabrani yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diliputi nikmat oleh Allah,
maka perbanyaklah memuji Allah. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka hendaknya ia mohon ampun kepada Allah. Dan barang siapa yang lambat rezekinya, maka hendaknya ia memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Hadisnya begini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man albasahullahu ni'matan falyukthir minal hamdilillah wa man kathurat dhunubuhu falyastaghfirillah wa man abda'a alaihi rizquhu falyukthir min la hawla wala quwata illa billah. Rawahu at-Tabrani. Selanjutnya dari hadis riwayat sama at-Tabrani yang artinya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, wa an Uqbata ibni Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa diberi nikmat oleh Allah dan dia ingin kekalnya nikmat tersebut, man an'amallahu alaihi ni'matan fa arada baqa'aha, maka hendaknya ia memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Falyukthir min qawli la haula wala quwata illa billah. Rawahu at-Tabrani. Konon Khalifah Al-Ma'mun pernah memerintahkan salah seorang menterinya untuk menyertai seorang budak lelaki beragama Nasrani membawa 500 dirham ke suatu daerah dengan menunggang kuda. Di tengah perjalanan, ia melihat beban berat yang ada di punggung kuda miring ke kanan. Kemudian ia luruskan kembali agar tidak miring. Namun tetap saja beban berat itu miring. Akhirnya terpaksa orang lelaki Nasrani tersebut yang meluruskannya dengan berucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka beban berat itu pun menjadi lurus dan tidak miring lagi. Pak Menteri yang melihat kejadian itu kagum dan berkata, wahai orang Nasrani, kamu mengucapkan kalimat tadi dengan penuh pengagungan. Lalu kenapa kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku belajar kalimat tersebut dari seorang malaikat langit, jawab orang Nasrani tersebut. Maka bertambah kagumlah sang menteri tersebut. Setelah pulang dan kembali ke khalifah, sang menteri menceritakan kejadian tersebut kepada khalifah. Maka khalifah memanggil orang Nasrani tersebut dan bertanya, ceritakan kepadaku, bagaimana kamu belajar kalimat hauqarah ini dari malaikat? Yang menjawab, ceritanya panjang wahai khalifah. Begini, dahulu saya punya seorang paman yang kaya raya. Ia punya seorang anak gadis yang sangat cantik. Lalu aku melamarnya. Namun lamaranku ditolak. Malah anak gadisnya tersebut kemudian dinikahkan dengan orang laki-laki lain. Tatkala di malam pengantinnya, tiba-tiba suaminya mati. Keesokan harinya, aku pun datang melamarnya untuk kedua kalinya. Tetapi tetap lamaranku ditolak. Ia pun kemudian menikahkan anak gadisnya dengan orang laki-laki lain. Namun aneh, tatkala masuk malam pengantin, si suami meninggal dunia. Demikian pula kejadiannya sampai pada suami yang ketiga. Nasibnya sama, yaitu masuk malam pengantin, ia pun meninggal dunia. 3 orang lelaki yang menjadi suaminya semuanya mati di malam pengantin. Dasar aku sangat mencintai gadis anak pamanku itu. Lantas keesokan harinya aku pun datang melamarnya untuk yang keempat kalinya. Dan kali ini aku diterima. Maka ia pun menikahkan putrinya denganku. Tatkala hari sudah mulai malam, aku pun bersiap-siap untuk datang kepada istriku. Tiba-tiba syaitan yang sangat besar bentuknya datang dan menghadap kepadaku sambil berteriak, hai orang laki-laki, mau kemana kamu? Aku menjawab, aku akan tidur bersama istriku. Tidakkah kamu telah mengetahui apa yang aku lakukan terhadap mantan 3 suaminya? Ya, jawabku. Jika kamu mau, istrimu ini bila malam bagianku dan bila siang bagianmu.
Jika kamu tidak mau, maka aku pun akan membunuhmu. Ya, aku mau, jawabku. Maka berlangsunglah keadaan yang demikian itu beberapa hari lamanya. Kemudian pada suatu malam, syaitan itu berkata kepadaku, pada malam hari ini saya akan pergi naik ke langit. Apakah kamu mau ikut aku? Aku menjawab, ya. Ia berkata, naiklah ke punggungku dan pegang erat-erat. Maka terbanglah ia bersamaku. Tatkala sampai di tengah-tengah udara, aku mendengar suara malaikat berzikir, la haula wala quwwata illa billah. Saat syaitan itu mendengar suara kalimat tersebut, maka terbaliklah badannya dan terjatuh, termasuk aku juga di sampingnya. Setelah ia dan aku di atas tanah, ia berkata, pejamkan matamu. Aku pun memejamkan mata dan tiba-tiba aku berada di pintu rumahku. Aku langsung masuk ke dalam rumah menemui istriku dan aku katakan kepadanya, tutuplah segera semua lubang yang ada di rumah ini. Ia pun melaksanakannya. Kemudian syaitan tersebut datang dan masuk ke dalam rumahku. Segera setelah itu langsung aku tutup pintu rumahku dan kuletakkan mulutku di pintu sambil mengucapkan la haula wala quwwata illa billah sebanyak 3 kali. Kemudian tidak lama istriku memanggilku dan berkata kepadaku, saat kau membaca kalimat hauqarah yang pertama tadi, syaitan tersebut berusaha mencari lubang untuk lari. Namun ia tidak menemukannya. Kemudian saat engkau membacanya lagi untuk yang kedua kalinya, tiba-tiba turunlah api dari langit mengitari syaitan itu. Dan saat kau ulangi lagi membaca kalimat tersebut untuk ketiga kalinya, tiba-tiba api itu membakarnya. Dan jadilah ia abu yang kau lihat saat ini. Dan sejak itu kami sekeluarga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan laknat tersebut. Mendengar cerita dari seorang Nasrani tersebut, kemudian khalifah memerdekakan orang tersebut dan diberi hadiah sebanyak dirham yang dibawanya, yaitu 500 dirham. Akhirnya budak lelaki yang Nasrani tersebut menjadi orang merdeka dan masuk agama Islam. Catatan kaki, yaitu Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi An-Nawadir, Jeddah Al-Haramain. Demikianlah rekaman ke-15, yakni nomor 2 tentang bacaan Hauqarah 1. Terima kasih.